Bab 96, tangkap dia. Beberapa saat setelah Wong Xiaolong menggorok leher kepala bandit, tanah mulai bergetar dan dalam beberapa detik terdengar suara tentara dan kuda yang meringkik. Sepertinya pasukan garnisun perbatasan kerajaan Luotong telah tiba. Seperti di bumi di kehidupan sebelumnya, polisi selalu datang setelah masalah selesai. Beberapa saat kemudian, sekitar 1.000 tentara dari 2 brigade mengepung Wong Xiaolong dan yang lainnya. Para prajurit ini tiba di alun-alun dan melihat tumpukan mayat dari penduduk kota dan para bandit, dan ekspresi wajah mereka berubah. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi, masing-masing dari mereka dapat menebak secara kasar apa yang terjadi. Jenderal Qin, lihat. Yang itu terlihat seperti Ning Fei dari keluarga Martial Ning, saudara laki-laki patriark keluarga Martial Ning. Seorang letnan jenderal tiba-tiba menunjuk ke mayat kepala bandit sambil berbicara dengan Jenderal Qinsi. Tatapan Jenderal Qinsi mengikuti arah jari, dan ketika dia melihat tubuh kepala bandit, dia mengerutkan kening. Ya, itu adalah Ning Fei. Ning Fei ini telah melintasi perbatasan dan melakukan beberapa kejahatan, tetapi dia melarikan diri terakhir kali, dan inilah alasan Qinsi mengenali Ning Fei. Jenderal Qin, dengan kematian Ning Fei, masalah ini akan sulit ditangani. Ning Wong pasti akan menekan kita melalui Raja Kerajaan Baolong untuk membuat kita menyerahkan si pembunuh, Letnan Jenderal itu berkata, dan dia menambahkan, kamu lihat? Qinsi mengangguk. Jika itu seseorang tanpa latar belakang maka itu baik-baik saja, tapi orang yang meninggal adalah Ning Fei, jadi pasti akan membawa masalah. Siapa yang membunuhnya? Qinsi menunjuk ke kepala bandit dan membentak. Saya membunuhnya. Wong Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Pergi tangkap dia. Qinsi memberi isyarat kepada para prajurit kepadanya. Ya, Jenderal. Dan beberapa tentara mengepung Wong Xiaolong. Berhenti. Kamu berani? Bentak Chen Feirong dengan marah, dan muncul bersama para siswa dan guru dari Cosmic Star Academy, melotot marah pada Qinsi dan para prajurit. Ada senyum dingin samar pada Wong Xiaolong saat dia melihat Qinsi, dan suaranya yang tenang terdengar, menurut hukum kerajaan, membunuh bandit perbatasan adalah perbuatan baik yang akan diberikan. Jadi, saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak mengikuti hukum kerajaan dan malah ingin menangkap saya? Qinsi tersedak kata-kata Wong Xiaolong. Lancang. Bocah kecil, kamu melakukan pembunuhan yang kejam, namun kamu masih memimpikan penghargaan yang pantas? Qinsi belum berbicara sebelum Letnan Jenderal di sebelahnya sudah berkobar, ayo, tangkap bocah kecil itu. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Wong Xiaolong, para prajurit itu ditampar oleh Chen Feirong dan 2 guru Orde ke-10. Kamu benar-benar berani memberontak, tanda seru Letnan Jenderal itu melihat ketiga orang itu menghalangi tentaranya, dan menanyai mereka dengan keras, menuduh Chen Feirong dan kedua guru itu melakukan kejahatan besar. Sungguh tuduhan yang berani pada titik ini, sebuah suara terdengar. Siapa? Bergulinglah di sini, Letnan Jenderal itu menggonggong. Sebuah jalan terbuka di antara para siswa saat seseorang berjalan ke depan, dan itu adalah Pangeran Lu Kai. Ketika Qinsi melihat Lu Kai, kulit wajahnya tegang karena tegang. Namun, Letnan Jenderal tidak mengenali Lu Kai, pergi dan tangkap dia bersama. Berhenti. Qinsi dengan cepat meraung, dan di depan mata Letnan Jenderal dan para prajurit yang terkejut, Qinsi melompat turun dari kudanya dan tiba di depan Lu Kai dengan langkah tergesa-gesa. Dia berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat. Qinsi menyapa Yang Mulia Pangeran Lu Kai. Yang Mulia. Letnan Jenderal dan para prajurit itu terkejut hingga linglung, pulih, masing-masing dengan cepat menurunkan kuda mereka dan berlutut, menghormati Yang Mulia Pangeran. Letnan Jenderal itu membungkuk sangat rendah sehingga dia praktis mencium tanah untuk memberi hormat, dan keringat dingin menetes di sisi wajahnya. Kalian semua bangkit, tetapi untuk kalian, teruslah berlutut. Lu Kai mengizinkan Qinsi dan semua prajurit lainnya untuk berdiri kecuali satu Letnan Jenderal yang disuruh terus berlutut di tanah. Qinsi berdiri dan muncul di samping Lu Kai sementara Lu Kai mengamati Letnan Jenderal dengan mata dingin. Kamu memerintahkan agar aku ditangkap. Butir-butir keringat dingin di wajah Letnan Jenderal bertambah besar, dan bersujud dengan kejam, dia memohon, saya tidak menyadari itu adalah Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia memaafkan kesalahan yang satu ini. Lu Kai melanjutkan,
Kamu bilang kami ingin memberontak. Letnan Jenderal itu langsung pucat pasi, tidak tahu harus menjawab apa, dalam hatinya, dia sudah siap untuk mati. Kemudian, Lukai berbalik dan menatap Kinsi, tatapan yang membuat rambut Kinsi berdiri ketakutan. Kau ingin menangkapnya? Apa kau tahu siapa dia? Lukai bertanya pada Kinsi saat matanya menunjuk ke arah Wong Xiaolong. Kinsi dengan patuh memandang ke arah Wong Xiaolong. Dia adalah Wong Xiaolong, kata Lukai. Apa? Wong Xiaolong? Dia adalah Wong Xiaolong itu, tanda seru Kinsi. Letnan Jenderal dan banyak kepala prajurit tiba-tiba berbelok ke arah Wong Xiaolong dan tanpa ragu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Wong Xiaolong, roh bela diri kelas 12, naga hitam ilahi primordial. Bakat pertama kerajaan Luotong. Pesan ini telah menyebar jauh dan luas ke seluruh kerajaan Luotong, dari rakyat jelata di bawah hingga para jenderal dan bangsawan di atas. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Bahkan beberapa kekuatan terkemuka di kerajaan tetangga tahu monster berbakat dari seorang pemuda telah muncul di kerajaan Luotong. Giliran Kinsi yang berkeringat dingin. Wong Xiaolong memiliki hubungan yang dalam dengan Marsekal Hao Tian, ini, dia sudah tahu. Mendengar nama Wong Xiaolong, Letnan Jenderal itu kehilangan semua warna di wajahnya. Sebelumnya, dia siap untuk mati, tetapi sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa mati dengan damai. Masalah ini, saya akan melaporkan kepada ayah kerajaan saya. Lukai menambahkan. Kinsi dan Letnan Jenderal kecilnya bergetar. Keduanya masih terpaku di tempat bahkan setelah tim dari Cosmic Star Academy pergi. Dan setelah meninggalkan kota kecil itu, mereka tidak kembali ke kota kerajaan, dan sebaliknya, mereka pindah ke kota kecil lainnya untuk membunuh bandit. 2 bulan kemudian, tim kembali ke Royal City dari perbatasan. Adapun taruhan antara Wong Xiaolong dan Lukai, tentu saja, Wong Xiaolong menang. Beberapa bulan kemudian, tim kembali, karena perbuatan baik untuk memusnahkan bandit di perbatasan. Hadiah dari kerajaan Luotong dengan cepat diberikan. Menurut hukum, tarif satu bandit adalah 100 koin emas, dan Wong Xiaolong menerima hadiah lebih dari 10.000 koin emas. Tidak lama setelah itu, Kinsi diturunkan menjadi Letnan Jenderal dan Letnan Jenderal dicopot dari militer dengan pemberitahuan. Ketika Wong Xiaolong kembali ke rumah Tian Xuan, orang tua dan adik-adiknya juga ada di sana bersama Lilu. Pada malam yang sama, Istana Tian Xuan mengadakan perjamuan untuk merayakan keberhasilan Wong Xiaolong dalam lulus ujian kenaikan kelas. Perjamuan berlangsung sangat meriah, terutama dengan 2 anak kecil, Wong Min dan Wong Xiaohai. Setelah perjamuan berakhir, dan semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Wong Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao duduk di aula utama. Selama 2 bulan terakhir ini, apakah orang-orang dari sekte pedang besar muncul di dekatnya? Wong Xiaolong bertanya. Membalas Sovereign, tidak. Marshal Hao Tian menjawab, tapi, bawahan mengetahui bahwa bulan depan, sekte pedang besar akan mengadakan upacara pemilihan pemimpin sekte. Upacara pemilihan pemimpin sekte. Suara Wong Xiaolong cemberut, siapa pemimpin sekte pedang besar selanjutnya? Ini adalah junior brother Liu Wei bernama Lin Ziren, orde ke-10 akhir puncak. Namun, bakat Lin Ziren cukup bagus, dan diperkirakan dalam waktu 10 tahun, dia mungkin akan menerobos ke ranah Xiantian. Kali ini, Fei Hao yang menjawab. Wong Xiaolong mengangguk, lalu dia meminta Marsekal Hao Tian dan Fei Hao untuk mengawasi gerakan sekte pedang besar dengan cermat. Tolong yakinlah, yang berdaulat, keduanya menjawab dengan hormat. Wong Xiaolong menarik 20 mutiara naga api dari ruang pagoda harta karun Linglong dan memberi Marsekal Hao Tian dan Fei Hao masing-masing 10 sehingga mereka dapat menggunakannya untuk kultivasi mereka. Ketika mereka berdua menyadari bahwa Wong Xiaolong memberi mereka mutiara naga api dari pagoda harta karun Linglong, benda yang lahir dari energi spiritual alami, keduanya berterima kasih tanpa henti. Ketika Marsekal Hao Tian dan Fei Hao pensiun, Wong Xiaolong datang ke halaman orang tuanya, memberitahu mereka bahwa dia akan berlatih di hutan bulan perak dalam 2 hari dan dia meninggalkan 60 mutiara naga api bersama mereka. Kembali ke kamarnya sendiri, Wong Xiaolong memulai latihan taktik asura hariannya, dalam 2 bulan membunuh bandit,
dia telah maju ke pertengahan Orde ke-7. Xiaolong memasuki ruang pagoda harta karun Linglong, menelan mutiara naga api, dan mempraktikkan teknik kultivasinya. Roh bela diri naga kembar melayang di belakangnya, dengan rakus melahap energi spiritual akhirat. Bab 97, 4 tahun berlalu. 2 hari berlalu. Seperti sebelumnya, Wang Xiaolong menyiapkan semua kebutuhan dan meninggalkan rumah Tian Xuan menuju hutan bulan perak, demikian pula, dia juga membawa monyet tunggu kecil itu bersamanya. 3 bulan kemudian, di sebuah danau di suatu tempat di hutan bulan perak, rhinoceros tahap 7 api mengamuk sedang menuju ke danau. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya pedang yang tajam menyala dan badak api mengamuk tahap 7 mengeluarkan lolongan suram saat darahnya menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Ketika badak besar jatuh, siluet Wang Xiaolong muncul dan dia datang di samping mayat binatang itu. Dengan gelombang Blades of Asura, inti binatang itu digali. Memegang inti binatang buas di tangannya, Wang Xiaolong kemudian mengirimnya ke ruang pagoda harta karun Linglong sehingga bisa menyerap energi iblis di dalamnya. Setelah menyerap inti binatang itu, ada tanda-tanda bahwa mutiara naga api baru akan segera dipadatkan. Cara ini masih terlalu lambat. Wang Xiaolong berpikir dalam benaknya. Selama 3 bulan terakhir ini, Wang Xiaolong rata-rata membunuh 5 binatang iblis tingkat 7 setiap hari, dan hingga sekarang, dia telah membunuh lebih dari 400 binatang iblis. Tetap saja, angka ini hanya melahirkan 20 sesuatu mutiara naga api. Lebih dari 90 hari kerja, dan itu hanya menghasilkan 20 mutiara naga api. Hasil ini membuat Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Maju dengan kecepatan ini, mutiara naga api tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, sebelum dia datang ke Silver Moon Forest, dia memberikan total 80 mutiara naga api kepada orang tuanya, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao. Jumlah mutiara naga api di ruang Linglong Pagoda awalnya langka, dan sekarang, 3 bulan kemudian, semuanya sudah habis untuk kultivasinya. Tapi, ini adalah sesuatu di luar kekuasaannya. 1 tahun lagi dan saya bisa menembus urutan ke-8. Diperkirakan Wang Xiaolong. Maju ke urutan ke-8 berarti dia bisa berburu binatang iblis tahap 8, dan energi iblis di dalam inti binatang tahap 8 beberapa kali lebih terkonsentrasi daripada inti binatang tahap 7. Pada saat itu, mungkin pagoda harta karun Linglong dapat memadatkan 1 mutiara naga api setiap hari. Pada saat ini, monyet tunggu kecil berlari dari jarak yang cukup jauh. Melihat mayat binatang raging flame rhinoceros di samping, itu mulai mencicit dengan ketidakpuasan pada Wang Xiaolong. Karena kebutuhan pagoda harta karun Linglong akan inti binatang, sehingga kebutuhan untuk perjalanan ke hutan bulan perak ini, Wang Xiaolong berubah menjadi pesaing monyet kecil untuk inti binatang. Dengan demikian diputuskan di antara mereka yang pertama kali membunuh binatang iblis itu akan memiliki inti binatang itu. Dan setiap saat, tindakan Xiaolong selalu lebih cepat daripada monyet kecil itu. Maka, tak heran jika si kecil merasa tidak puas. Perjalanan waktu mengalir begitu saja. Bulan berlalu satu demi satu dan segera, 9 bulan telah berlalu, hampir mencapai akhir tahun. Pada akhir tahun, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil melakukan perjalanan kembali ke rumah Tian Xuan. Pada hari pertama tahun baru, Xiaolong mengadakan reuni yang hangat dan penuh kasih dengan keluarganya, dan tentu saja, dia berpartisipasi dalam kompetisi tahunan Cosmic Star Academy. Tak perlu dikatakan, gelar juara kelas 2 dibawa pulang oleh Xiaolong, karena Lu Kai dan Ye yang dikalahkan 1 demi 1. Meskipun Wang Xiaolong adalah juara kelas, juara umum tahun kedua bukanlah dia. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat memenangkan orang terkuat di tahun kedua, puncak Orde ke-8. Tidak lama setelah menghabiskan tahun baru bersama keluarganya, dia berkemas dan membawa monyet tunggu kecil itu kembali ke hutan Silver Moon untuk latihan lagi. Musim semi berakhir dan musim gugur akan segera tiba. 1 tahun berlalu silih berganti seperti musim. Setiap akhir tahun, Xiaolong akan kembali ke Tian Xuan Mansion dan mengikuti kompetisi akademi. 4 tahun telah berlalu.
sinar matahari yang terik menyinari bumi yang besar, dan seorang pria muda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dengan seekor monyet kecil di bahunya terlihat berlari menembus hutan dengan cepat, mirip dengan bayangan hantu yang cepat berlalu. Sambil berlari, pemuda itu tiba-tiba berhenti dan melompat ke atas. Saat pemuda itu melompat, serangan beruang iblis besar mendarat di tempat pemuda itu berdiri sebelumnya. Berhasil menghindari serangan beruang iblis itu, pemuda itu berbalik dan tinju untuk meninju tubuh beruang iblis besar itu. Kekuatan tinju itu berat dan kuat, langsung tenggelam ke dada beruang iblis dan keluar dari punggungnya, menembus seluruh tubuhnya. Beruang iblis besar itu jatuh ke lantai hutan. Pemuda ini tidak lain adalah Wong Xiaolong. 4 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi pemuda tampan, tinggi 5 kaki 6 inci, hampir 5 kaki 7, dengan tubuh berotot ramping, mata seperti bintang, hidung mancung, dan bibir merah. 4 tahun telah berlalu dan Xiaolong tidak hanya maju ke orde ke-8, tetapi kekuatannya saat ini berada di puncak orde ke-8, dan dalam waktu dekat, dia bisa menerobos ke orde berikutnya. Namun, beruang iblis di lantai yang baru saja dibunuh oleh Wong Xiaolong bukanlah monster tahap 8, tetapi monster iblis tahap 9. Meskipun hanya puncak orde ke-8, kekuatannya dapat dengan mudah membunuh binatang iblis dari tahap 9 awal. Wong Xiaolong mendatangi mayat beruang besar itu dan dia menggali inti binatang itu dan melemparkannya ke ruang pagoda harta karun Linglong. Seketika, semua energi iblis di dalam inti binatang diserap, mengubahnya menjadi mutiara naga api baru. Energi di dalam inti binatang tahap 9 lebih tinggi dari binatang tahap 7, sekitar 10 kali atau lebih, dan satu inti binatang tahap 9 sudah cukup untuk pagoda harta karun Linglong untuk memadatkan satu mutiara naga api sebagai gantinya. Ini yang ke-20. Wong Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Bulan ini dia telah membunuh total 20 binatang iblis tahap 9, sayangnya, dibandingkan dengan binatang setan tahap 7 dan 8, binatang setan tahap 9 sulit ditemukan. Rata-rata, Xiaolong mungkin bisa berburu satu dalam sehari. Pada saat ini, monyet kecil itu melompat turun, dan mendekati mayat itu, cakarnya yang tajam menebas dan mengeluarkan kantong empedu beruang. Bahkan setelah 4 tahun, penampilan monyet tungu kecil itu tidak ada perubahan, itu masih monyet kecil setinggi setengah meter yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bulunya menjadi lebih berkilau dan lembut dan pupilnya berwarna biru tajam. Pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Wong Xiaolong yang memiliki pagoda harta karun Linglong dan kekuatan mereka bisa dikatakan setara. Setelah membunuh beruang iblis besar, Xiaolong dan monyet tungu kecil pergi mencari target berikutnya. 2 bulan lagi berlalu. Waktu akhir tahun sekali lagi mendekat, dengan demikian, Wong Xiaolong dan monyet tungu kecil meninggalkan hutan bulan perak, kembali ke kota kerajaan. Setengah bulan kemudian, Xiaolong dan monyet kecil itu kembali ke kota kerajaan Luotong. Kakak laki-laki. Saat dia melangkah ke rumah Tian Xuan, seorang gadis muda berusia sekitar 14 hingga 15 tahun bergegas keluar dari dalam dan berteriak dengan gembira. Gadis muda yang cantik ini kebetulan adalah Wang Min, adik perempuan Wong Xiaolong. 4 tahun telah mengubah seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda. Keluar, Wang Min menyeret kakak laki-lakinya ke pekarangan rumah Tian Xuan. Wong Xiaolong menertawakan tindakannya, gadis kecil, mengapa kamu begitu bahagia? Wang Min mengatupkan bibirnya dan memprotes, kakak, kamu sangat jahat. Saya telah dewasa. Jangan panggil aku gadis kecil lagi. Mereka, bola matanya berputar nakal, bertanya mau tebak siapa yang datang? Lilu. Wong Xiaolong tertawa. Beberapa tahun terakhir ini, Wong Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di hutan bulan perak dan hanya akan kembali ke rumah Tian Xuan pada akhir setiap tahun. Mengetahui hal ini, Lilu akan datang mengunjungi rumah Tian Xuan setiap tahun sekitar waktu ini, menunggu Wong Xiaolong. Membosankan. Mulut kecil Wang Min melengkung, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Kakak Lilu sudah berada di sini selama 5 hari. Jika dia tahu kamu kembali, dia akan sangat senang. Wong Xiaolong hanya tersenyum, membiarkan saudara perempuannya Wang Min menariknya ke aula utama istana Tian Xuan. Babak 98, Sayap Iblis. Berjalan ke aula utama, orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, ada di sana.
Selain mereka berdua, di aula utama duduk seorang wanita muda mengenakan gaun hijau pastel panjang. Wanita muda itu memiliki kulit putih krem, bibir bunga sakura yang lembut, dan mata cerah yang menyimpan sedikit kenakalan dan dia memiliki dua lesung pipi yang indah di pipinya, mirip dengan peri abadi yang tidak ternoda oleh alam fana. Ini adalah Lilu. 4 tahun telah berlalu dan Lilu sekarang berusia 15 tahun. Membuktikan apa yang dikatakan Suyan bertahun-tahun yang lalu, Lilu tumbuh menjadi wanita cantik, dan sekarang, setiap kali Lilu melangkah keluar, itu cukup untuk mengejutkan seluruh jalan. Akademi Bintang Kosmik saat ini memiliki 3 wanita cantik dan Lilu adalah salah satunya. Xiaolong. Melihat Wong Xiaolong kembali, 3 orang di aula utama tersenyum lebar dan berseru kegirangan, sedangkan Lilu langsung melompat dan berlari ke arah Wong Xiaolong. Namun, kurang dari 1 meter sebelum dia mencapai Wong Xiaolong dan ingin memeluknya seperti dulu, dia berhenti tiba-tiba, rona merah muda merayap di wajahnya dan sikapnya menjadi malu. Gaun panjang berwarna hijau pastel yang dia kenakan memamerkan pinggang mungilnya dan 2 puncak yang membanggakan, melukiskan gambaran cantik yang melengkapi penampilannya yang pemalu. Melihat tindakannya, Wong Xiaolong tertawa. Ku dengar Wang Min berkata kamu sudah di sini selama 5 hari, Lilu mengangguk malu-malu. Oke, jangan berdiri di sini dan bicara, ayo kembali ke aula utama. Suyan menggoda dan tertawa, kalian berdua masih punya banyak kesempatan untuk mengobrol. Wong Xiaolong masih baik-baik saja, tetapi ketika Lilu mendengarnya, dia menjadi semakin merah. Dalam 4 tahun ini, kekuatan Wong Peng dan Suyan telah berkembang pesat. Wang Peng sekarang adalah puncak orde ke-7 sedangkan Suyan baru saja naik ke orde ke-7. Tahun-tahun ini, keduanya telah berkultivasi menggunakan mutiara naga api yang diberikan Xiaolong kepada mereka, dan setelah menjalani efek pembersihan sumsum karena mutiara naga api, keduanya terlihat lebih muda setiap hari. Penampilan awal mereka yang berusia 40-an menjadi 30-an. Jika Suyan berdiri di samping Lilu, orang pasti akan mengira mereka saudara perempuan. Kembali ke aula utama, semua orang duduk. Xiaolong, kali ini kamu kembali, jangan buru-buru pergi begitu cepat. Setelah duduk, Suyan tertawa dan berkata, tahun ini Lilu akan tinggal di sini dan merayakan tahun baru bersama kami. Tidak akan kembali ke Kabupaten Changlan? Wong Xiaolong sedikit terkejut, menatap Lilu dan bertanya. Lilu merasa malu dengan Wong Xiaolong yang memusatkan perhatian padanya, dan dia mengangguk, dengan tenang berkata, saya sudah mengatakan kepada ayah dan kakek saya bahwa saya tidak akan kembali tahun ini. Saya akan tinggal di sini selama tahun baru, baguslah, jika Sister Lilu tinggal di sini selama tahun baru, itu akan menjadi lebih hidup. Wang Min bertepuk tangan dengan gembira, tunggu 2 tahun lagi, dan ketika saudari Lilu menikah, maka dia akan menghabiskan setiap tahun baru di sini. Nikah? Saat kata-kata ini diucapkan, wajah halus Lilu memerah lebih cepat daripada memasak lobster. Wong Xiaolong melebarkan matanya dan menatap tajam ke arah Wang Min, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat reaksi Wong Xiaolong dan terus tersenyum puas. Xiaolong, adik perempuanmu benar. Saat ini, Suyan dengan cepat menindaklanjuti, menurut pendapat saya, dalam 2 tahun lagi Anda harus menikah dengan Nona Lilu. Saya beritahu Anda saya ingin menantu perempuan Nona Lilu ini, dan beberapa tahun kemudian, saya ingin menggendong cucu saya. Cucu? Keringat dingin muncul di dahi Wong Xiaolong, ada apa ini dan itu? Wajah Lilu pada dasarnya merah cerah pada saat ini dan tidak ada kemarahan karena malu. Sebaliknya, di matanya yang jernih dan cerah, ada kebahagiaan saat dia mencuri pandang ke arah Wong Xiaolong. Sebaliknya, Wong Xiaolong merasa canggung saat ini, dan dia mengarahkan pandangan memohon ke arah ayahnya, Wong Peng, tetapi Wong Peng hanya mengangkat bahunya yang menunjukkan bahwa dia tidak punya 2 care tentang itu. Nyatanya, di dunia roh bela diri ini, menikah di usia remaja bukanlah sesuatu yang luar biasa. 2 tahun kemudian, Wong Xiaolong dan Lili sama-sama berusia 17 tahun. Suasana canggung di aula utama tidak berlangsung lama saat Wong Xiaohai berlari masuk dari luar. Ketika dia melihat Wong Xiaolong hadir, dia menangis dengan keras, kakak. Kakak laki-laki. Teriakan Wong Xiaohai memecah suasana canggung.
Wang Xiaohai kembali dan mulai mengatakan bahwa ada kompetisi panggung bela diri di sisi selatan kota dan itu sangat meriah dan dia ingin menarik Wang Xiaolong untuk ikut bersamanya. Jadi, Wang Xiaolong menggunakannya sebagai alasan dan melarikan diri dari aula utama. Jauh di malam hari, keheningan ada di sekitar. Cahaya bulan membentangkan bayangan Wang Xiaolong di tanah. Berdiri di tengah halaman rumahnya, kaki kiri Wang Xiaolong melangkah ke kiri, dan dia menurunkan tubuhnya menjadi jongkok sementara bagian atas tubuhnya lurus ke atas, kedua tangan di pinggang dan lengan bawahnya seimbang seperti sedang memegang benda berat. Menyesuaikan pernapasannya saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya. 4 tahun dan kitab suci metamorfosis tubuh Wang Xiaolong telah menembus ke tahap ke-6, cakar menebas seperti sayap, tahap ke-7, 9 pedang penarik hantu, dan dia akhirnya mencapai tahap ke-8, 3 diagram di medan. Sekarang, dia bertujuan untuk segera menerobos tahap ke-9, cakar peregangan naga Azure. Kabut putih keluar dari lubang hidung Xiaolong sementara, pada saat yang sama, awan kabut putih berputar di atas kepalanya, tampak tidak nyata. Di bumi, mereka mengatakan bahwa seorang ahli kekuatan internal, ketika mengatur nafas mereka, akan memiliki 3 bunga yang mekar di atas kepala mereka, seperti Wang Xiaolong sekarang. Malam berangsur-angsur berganti menjadi fajar. Saat matahari pagi terbit, Wang Xiaolong akhirnya berhenti. Setelah dia berhenti, Xiaolong melompat ke udara dan memanggil Blades of Asura. Dengan ayunan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti lautan petir. Pada saat yang sama, tubuhnya jungkir balik di udara saat kilat menyambar, mirip dengan naga yang berenang di lautan luas dan aura yang menindas menutupi keempat penjuru. 4 tahun, tidak hanya Xiaolong mempraktikkan kemarahan Raja Nektar sampai penyelesaian besar, langkah keempat, keadaan petir berlimpah, juga telah mencapai penyelesaian kecil. Langkah yang ditampilkan Xiaolong barusan adalah keadaan petir berlimpah. Sehubungan dengan keterampilan pedang Asura, gerakan yang telah dia latih sejauh ini adalah Tempest of Hell, Tears of Asura, Wrath of the Nether King, dan yang keempat adalah State of Abundant Lightning. Setiap skill serangan sangat mendalam dan memiliki kekuatan yang tak terduga, dan setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Langkah keempat pada penyelesaian besar ini tampak seolah-olah serangan itu berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Wang Xiaolong berbalik di langit dan setelah sekitar selusin napas, dia mendarat dengan ringan di tanah. Ketika Wang Xiaolong mulai mempelajari gerakan ini, dia hanya bisa bertahan di udara selama 4 kali napas. Dengan serangan State of Abundant Lightning ini, belokan yang dia lakukan di udara bukanlah jungkir balik sederhana karena mengikuti aturan tertentu yang membuatnya jauh lebih sulit. Mendarat di tanah, Wang Xiaolong tidak menunjukkan gerakan yang sama lagi, tetapi dia menjalankan taktik Asura dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap, dan aura pembunuh hitam menyebar saat rambutnya perlahan memutih dan menentang gravitasi. Saat ini, punggung Wang Xiaolong benar-benar menumbuhkan sepasang sayap hitam pekat. Setelah 4 tahun, taktik Asura Wang Xiaolong telah mencapai tingkat keempat dan dapat berubah menjadi fisik Asura. Sepasang sayap hitam di belakangnya adalah Wings of Demon yang tumbuh setelah transformasi. Menyebar, sayap bisa melebar selebar 6 meter di setiap sisi, dengan penutup. Wang Xiaolong terbang, mencapai kecepatan rata-rata Orde ke-9. Kecepatan Wang Xiaolong selalu lebih cepat, dan dengan Wings of Demon, dia bisa mencapai kecepatan tidak kurang dari pertengahan Orde ke-9. Wang Xiaolong memutar beberapa putaran di sekitar halaman kecil, 1 detik dia berada di sudut dan saat berikutnya dia berada di udara. Wings of Demon ditambah dengan kemampuan Phantom Shadow-nya memungkinkan Wang Xiaolong mencapai kecepatan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Xiaolong mengakhiri latihannya dan keluar dari mode Asura. Besok adalah kompetisi tahunan. Wang Xiaolong berkata pada dirinya sendiri. Setelah dia maju ke kelas 2, meskipun dia adalah pemenang dalam kompetisi kelas, dia tidak pernah memenangkan kategori tahun, tapi, mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memerintah tahun kedua. Bab 99, Pria Aneh Ini. Cuaca hari berikutnya cerah dan cerah. Wang Xiaolong dan Fei Hao meninggalkan Tian Xuan Mansion dan menuju ke arah Cosmic Star Academy.
Dalam 4 tahun terakhir, VIHO telah bekerja keras berlatih seni guntur cair yang diajarkan Wang Xiaolong kepadanya dan belum lama ini, akhirnya terbayar ketika dia melangkah ke alam Xiantian. Alam Xiantian. Di seluruh kerajaan Luotong, jumlah ahli Xiantian mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Tak perlu dikatakan, ini ada hubungannya dengan VIHO menelan mutiara naga api yang diberikan Wang Xiaolong kepadanya selama 4 tahun terakhir ini, membantu VIHO untuk meredam dan memperkuat fisiknya serta meningkatkan kualitas ki pertempurannya. Jadi, sebagai perbandingan, VIHO jauh lebih kuat dari rata-rata para ahli Xiantian dengan level yang sama. Pada saat VIHO dan Wang Xiaolong tiba di Aula Suci Akademi, sudah banyak orang yang memadati area tersebut. Kedatangan Wang Xiaolong membuatnya menjadi salah satu pusat perhatian. Beberapa tahun terakhir ini, meskipun Wang Xiaolong praktis tidak pernah menghadiri kelas apapun dan jarang muncul di akademi, sehingga tidak menonjolkan diri, dia masih tidak bisa lepas dari topik diskusi populer di akademi. Selain itu, sejak dipromosikan ke tahun kedua, ia memegang gelar juara kelas 6 tahun kedua selama 4 tahun berturut-turut dengan hanya menggunakan satu jurus untuk mengalahkan lawannya di setiap pertandingan. Keributan yang cukup besar melanda kerumunan ketika mereka melihat Wang Xiaolong. Beberapa fanatik berteriak kegirangan, tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Wang Xiaolong, kamu sangat tampan. Wang Xiaolong, aku mencintaimu. Wang Xiaolong dikenal karena bakat dan kekuatannya, tetapi penampilannya juga tidak buruk, jadi tidak aneh jika banyak siswa perempuan menganggapnya sebagai ksatria berbaju zirah mereka. Nyatanya, ini tidak terbatas pada batas-batas akademi ketenaran. Wang Xiaolong telah mencapai putri bangsawan di kota kerajaan dan juga kabupaten lain, serta rakyat jelata. Mendengar jeritan pengakuan bernada tinggi, Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya di dalam hatinya saat dia berjalan menuju area tempat duduk tahun kedua. Lu Kai telah tiba lebih awal tidak bisa menahan godaan. Xiaolong, sekarang pengaruhmu di akademi bahkan telah melampaui kepala sekolah San Zheng. Meskipun Lu Kai kalah dari Wang Xiaolong setiap kali dia menantangnya, itu membantu membangun rasa persahabatan mereka dan mereka menjadi teman baik. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan menertawakanku, menurutku pengaruhmu lebih besar dariku. Lu Kai menjadi pangeran kerajaan Luotong dan penerus takhta berarti pengaruhnya benar-benar tidak lemah. Bagaimanapun, dia adalah pangeran yang sebenarnya di hati banyak gadis muda. Mendengar ini, Lu Kai tersenyum dan berkata, apakah kamu mengincar juara tahun kedua? Saya mendengar bahwa Chen Caixiu telah menembus ke orde ke-9. Dia bukan lawan yang mudah. Chen Caixiu adalah juara tahun kedua selama 2 tahun berturut-turut. Udah ke-9. Meski sedikit terkejut, Wang Xiaolong tidak terganggu dengan berita tersebut. Menyadari ekspresi tenang Wang Xiaolong, Lu Kai terus menambahkan, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi cewek itu, gerakannya selalu kejam, terutama terhadap pria. Saya tidak yakin bagaimana caranya, tetapi saya mendengar bagaimana beberapa pria bodoh memprovokasi dia dan pada akhirnya, bagian bawah mereka hampir lumpuh. Ketika Lu Kai mengatakan ini, kakinya tanpa sadar menegang di tengah. Wang Xiaolong tersenyum tipis, jangan khawatir. Beberapa saat kemudian, San Zheng dan Xiao Qiu tiba di aula suci, mengucapkan kata-kata penyemangat, dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Seperti setiap tahun, kompetisi dibagi menjadi 3 area besar. Setiap kelas memiliki seorang siswa yang ditunjuk oleh guru kelas dan mereka yang tidak setuju dapat mengeluarkan tantangan di atas panggung. Di tahun kedua kelas 6, Wang Xiaolong adalah yang terkuat dan ini adalah sesuatu yang diakui oleh seluruh kelas, sedangkan yang kedua adalah Lu Kai, bukan Ye Yong. Dalam 4 tahun terakhir, Lu Kai juga berlatih keras dan kekuatannya telah melampaui yang asli nomor 1, Ye Yong. Wang Xiaolong dan Lu Kai berdiri di atas panggung. Aku tidak percaya kali ini aku masih tidak bisa mengambil satu langkah pun darimu. Lu Kai memandang Wang Xiaolong dan berkata, sejak keduanya dipromosikan ke tahun kedua, dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan setiap tahun. Wang Xiaolong tersenyum, tetap diam. Pada saat ini, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh Lu Kai dan roh bela diri Sky Pengnya dipanggil.
Pertempuran ki yang kuat dan keras menjulang ke langit saat jiwa Lukai langsung berubah, tidak membuang waktu sedetik pun, lapisan baju besi seperti bulu menutupi Lukai dan 4 sayap kuat terlihat muncul dari punggungnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi bergolak. Tinju penghancur kolosal. Sesaat setelah jiwa Lukai berubah, dia sudah bergerak dan muncul beberapa inci dari Wong Xiaolong dengan tinjunya meninju, bersiul di udara. Jejak tinju besar menukik ke bawah pada Wong Xiaolong, menenggelamkan area panggung dalam kesunyian yang menakutkan. Tinju penghancur kolosal ini adalah keterampilan pertempuran yang telah Lukai habiskan beberapa tahun terakhir ini untuk berlatih, dan dia akhirnya berhasil 2 bulan lalu. Meskipun dia tahu bahwa bahkan dengan colosal Decimation Fist dia tidak akan bisa mengalahkan Xiaolong, Lukai yakin dia bisa memblokir satu serangan dari Wong Xiaolong. Melihat cetakan tinju besar menyelimutinya, Xiaolong tetap berdiri di tempat yang sama seolah dia tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia menyerang. Tinjunya menyerang, bertemu dengan kepala Lukai. Kedua kepalan tangan itu bertabrakan, dan ledakan yang menggelegar bergema. Tinju penghancur kolosal hancur dalam sekejap mata, dan Lukai terlihat terhuyung mundur, jatuh dari panggung sebelum memantapkan dirinya. Ketika Lukai memantapkan dirinya, dia linglung sejenak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam ketika dia melihat ke arah Wong Xiaolong. Sepertinya aku membutuhkan keajaiban untuk menang melawanmu seumur hidupku. Dia masih ingat pertama kali mereka berdua bertarung di kompetisi tahun pertama. Pada saat itu, Wong Xiaolong perlu mengerahkan upaya penuh untuk mengalahkannya, tetapi ketika mereka naik ke kelas 2, dia kalah dari Wong Xiaolong hanya dalam 1 langkah. Sekarang, dia hampir tidak memiliki keberanian untuk menantang Wong Xiaolong lagi. Setelah Lukai dikalahkan, tidak ada seorang pun dari kelas yang sama yang berani menantang Wong Xiaolong. Jadi, tanpa ketegangan, Xiaolong sekali lagi menjadi pemenang kelas 6 tahun kedua. Berikutnya adalah kompetisi tahun kedua memiliki total 6 kelas untuk menentukan pemenang akhir, ada 3 tahap kompetisi. Di antara 6 siswa, 3 berasal dari kelas berikut, kelas 1, 5 dan 6 dan mereka dipilih untuk menggambar tongkat. Namun, ketika semua orang melihat Wong Xiaolong menarik tongkat nomor 1, keributan pelan terdengar di antara kerumunan. Nomor 1. Itu sebenarnya tongkat nomor 1. Melihat nomor yang tertera di tongkat, Wong Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tongkat nomor 1 mewakili Chen Caixiu, orang yang sama yang disebutkan Lukai sebelumnya. Wanita yang tanpa ampun terhadap pria. Tatapan mengikuti Wong Xiaolong dan Chen Caixiu saat mereka berdua naik ke atas panggung. Chen Caixiu mengenakan gaun lavender yang lembut, cantik namun dia memiliki sikap seorang bangsawan. Tidak hanya Chen Caixiu yang diakui sebagai orang nomor 1 tahun kedua, seperti Lilu, dia adalah salah satu dari 3 wanita cantik terkenal di Cosmic Star Academy. Tapi orang harus diperingatkan, dia adalah bunga mawar yang penuh dengan duri yang mematikan, ketegasannya sama terkenalnya dengan kecantikannya. Wong Xiaolong, demi Lilu, aku akan lebih lembut nanti. Metu Chen Caixiu mengamati Wong Xiaolong dari atas ke bawah dan berkata, lebih lembut? Seorang wanita yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang pria pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya, tatapan aneh diarahkan ke panggung dengan mereka berdua dari kerumunan. Wong Xiaolong melirik Lilu, dia tahu Lilu dan Chen Caixiu adalah teman baik. Ketika Lilu memperhatikan pandangan Wong Xiaolong padanya, dia menyeringai main-main pada Wong Xiaolong, memperlihatkan 2 lesung pipit yang lucu. Wong Xiaolong merilekskan bahunya dan mengembalikan perhatiannya pada Chen Caixiu, berkata, jika kamu menginginkannya seperti ini, mulailah. Pertempuran ki keluar dari tubuh Wong Xiaolong, dan momentum kuat bergetar di udara. Puncak Orde ke-8 akhir. Di sekeliling, Metu kaget menatap tajam ke arah Wong Xiaolong. Setelah mengalami momen kehampaan karena keterkejutan dari wahyu Wong Xiaolong, Lukai tersenyum kecut di dalam. Saat ini, dia hanya berada di puncak Orde ke-7 sedangkan Wong Xiaolong telah mencapai puncak Orde ke-8. Pada saat ini, dia benar-benar memahami celah di antara mereka. Chen Caixiu juga menatap Wong Xiaolong dengan ekspresi terkejut, puncak Orde ke-8.
Wang Xiaolong akan berusia 15 tahun setelah tahun baru yang akan datang, kan? Puncak berusia 15 tahun di Late Eighth Order. Meskipun dia sendiri adalah Orde ke-9 awal, dia sudah berumur 20. Menurut kecepatan kultivasi Wang Xiaolong, level apa yang akan dia capai pada saat dia berusia 20 tahun? Puncak Orde ke-10 akhir? Itu benar-benar mungkin. Pria aneh ini. Chen Caixiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bab 100, Ye Ming hilang. Pria aneh. Meskipun suara Chen Caixiu sangat rendah, Wang Xiaolong masih menangkap kata-katanya. Tanpa daya, dia tersenyum. Haruskah Chen Caixiu ini langsung seperti ini? Jika itu 6 bulan yang lalu, mungkin kamu bisa menang melawanku, tapi sekarang, hanya mengandalkan kekuatan puncak Orde ke-8 akhirmu, tidak mungkin mengalahkanku. Pada saat ini, Chen Caixiu berbicara sambil menggelengkan kepalanya dan dia sepenuhnya melepaskan ki pertempurannya. Energi ki pertempuran lebih kuat dari Wang Xiaolong dengan banyak lipatan menyebar. Perintah ke-9. Seruan-seruan terkejut datang dari kerumunan. Tetap saja, Wang Xiaolong mempertahankan ketenangannya. Chen Caixiu ini benar-benar menerobos ke Orde ke-9. Di platform utama, perhatian San Sheng tertuju pada Wang Xiaolong dan dia tersenyum ketika dia berbicara kepada Xiong Chiu. Orang kecil ini memberi kita kejutan lain. Dia benar-benar mencapai puncak Orde ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Ya, awalnya kami mengira dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tahap ini. Xiong Chiu setuju, tapi Chen Caixiu adalah Orde ke-9. Saya khawatir si kecil tidak akan bisa menang tahun ini. San Sheng terkekeh. Belum tentu. Apakah kamu lupa selama tahun pertamanya, saat itu Lukai sudah menjadi Orde ke-7? Pada akhirnya, Xiaolong masih menang. Xiong Chiu ragu-ragu. Tetap saja, Chen Caixiu adalah Orde ke-9. Apakah dia menang atau tidak? Kita akan segera tahu. San Sheng berkata, mari kita tunggu hasilnya. Saat ini di atas panggung, Chen Caixiu memanggil semangat bela dirinya, jarum bordir. Jarum sulaman emas yang dihias padat dengan bunga-bunga perak. Jarum emas berbunga perak adalah sejenis roh bela diri kelas 7, bahkan tampilannya pun tidak berbeda dengan jarum jahit biasa. Namun, bagi banyak orang, itu adalah roh bela diri yang menakutkan karena jenis roh bela diri ini memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Ukuran jarum bisa diubah dari kecil menjadi besar, membuatnya sulit untuk bertahan melawannya. Jiwa Chen Caixiu langsung berubah setelah memanggil jarum emas berbunga perak, membuat tubuhnya berkilauan dalam perak dan emas. Tiba-tiba, Chen Caixiu mengayunkan kedua tangannya. Hujan bunga. Setelah itu, jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis yang berputar dengan kecepatan tinggi seolah-olah itu adalah bunga emas dan perak yang bermekaran di langit, dan itu benar-benar gambar yang menakjubkan. Dalam sekejap, Wang Xiaolong dikepung. Xiaolong, hati-hati. Lilu berseru dengan cemas. Saat suara Lilu berhenti, Wang Xiaolong sudah mencengkeram pedang Asura di tangannya. Kedua tangan diayunkan dan gelombang cahaya berbilah menyapu dan suara dang bergema tanpa henti. Jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya itu dibelokkan olehnya. Murka Raja Neter. Wang Xiaolong tiba-tiba mengayun keluar lagi, dan suara tabrakan bergetar di udara saat kerumunan menyaksikan dua kelompok lampu berbilah melonjak seperti magma yang mengamuk, seperti puluhan ribu binatang buas yang menyerbu ke arah Chen Caixiu. Seluruh aula berguncang ketika Wang Xiaolong menyerang menggunakan Wrath of Nether King. Kerumunan itu tercengang. Armor perak jarum emas. Terkejut, Chen Caixiu dengan cepat melambaikan tangannya dan mekarnya bunga emas dan perak terpisah, kembali ke lautan jarum emas yang membentuk lapisan baju besi di tubuhnya. Suara yang memekakkan telinga memenuhi aula. Kekuatan besar dari benturan itu mendorong Chen Caixiu berulang kali. Sementara Chen Caixiu mencoba untuk mendapatkan pijakan, siluet Wang Xiaolong berkedip-kedip seperti bayangan. Kemampuan roh bela diri, Phantom Shadow. Dalam sepersekian detik, Wang Xiaolong muncul di depan Chen Caixiu, dan tinjunya meninju tanpa ragu. Runtuh tinju. Efeknya tumpang tindih dan meningkatkan kekuatan pukulan. Dalam situasi itu, Chen Caixiu bingung dan dengan tergesa-gesa, telapak tangannya keluar untuk memblokir serangan itu. Tinju di telapak tangan,
Keduanya terguncang karena benturan tetapi Chen Caixiu yang terdorong kembali. Chen Caixiu kaget, dia adalah horde ke-9. Selain itu, jiwanya telah berubah. Dalam fisik ini, kekuatan ki pertempurannya sebenarnya lebih lemah dibandingkan dengan Wang Xiaolong yang belum berubah jiwa. Teknik kultivasi seperti apa yang dipraktikan oleh Wang Xiaolong ini tanda seru. Tanpa bayangan, tanpa bentuk dipaksa oleh Wang Xiaolong sampai dia mencapai tepi panggung, Chen Caixiu marah setelah mengatasi keterkejutannya. Sekali lagi, lengannya terentang dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Wang Xiaolong. Tapi jarum emas ini tiba-tiba menghilang di tengah jalan, dan udara di sekitarnya kembali tenang tanpa fluktuasi sedikit pun. Ini adalah serangan terkuat jarum emas berbunga perak, tanpa bayangan tanpa bentuk, membuatnya sulit untuk bertahan. Aku ingin tahu bagaimana si kecil ini akan melawan serangan Chen Caixiu. Jika dia tidak bisa, maka hasilnya sudah jelas. Xiong Chu merenung dengan keras di platform utama. San Zeng juga memusatkan perhatian pada sosok Wang Xiaolong di atas panggung, dan seperti Xiong Chu, dia juga sangat penasaran bagaimana Wang Xiaolong akan mematahkan serangan dari Chen Caixiu ini. Di bawah panggung, hati Lilu menegang karena khawatir. Termasuk Lu Kai, Chen Feirong dan seluruh kelas menatap Wang Xiaolong lekat-lekat. Sementara semua orang menunggu dalam ketegangan, Xiaolong tiba-tiba melompat, tubuhnya berputar tanpa henti dan pedangnya menebas. Kerumunan melihat banyak lampu berbilah berubah menjadi kilatan petir, saat Wang Xiaolong terus berputar di udara, kilatan petir menjadi semakin marah. Dalam kilatan petir, jarum emas yang seharusnya tanpa bayangan dan tak berbentuk menjadi terlihat di depan mata dan tersebar oleh kilat. Pada saat yang sama, area petir meluas, menutupi seluruh panggung, tidak dapat mengelak, Chen Caixiu tersambar petir dan jatuh dari panggung. Hanya setelah Chen Caixiu jatuh, Wang Xiaolong secara bertahap berhenti berputar dan mendarat di atas panggung, dan banyak kilatan petir menghilang. Menyaksikan hasil ini, orang-orang di sekitar tercengang. Pergantian peristiwa ini terlalu besar, bahkan San Zeng dan Xiong Chu di platform utama mengalami kesulitan untuk bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, Chen Caixiu benar-benar kalah. Gerakan yang digunakan si kecil barusan, apakah kamu mengenali keterampilan bertarung apa itu? Beberapa saat kemudian, San Zeng bertanya kepada Xiong Chu setelah dia sembuh. Xiong Chu menggelengkan kepalanya, aku telah berkultivasi selama hampir 100 tahun dan belum pernah melihat keterampilan bertarung seperti itu, tapi gerakan itu mungkin merupakan kelanjutan dari keterampilan bertarung yang dia gunakan untuk mengalahkan Lu Kai. San Zeng mengangguk setuju dan kemudian berkata, anak ini tidak perlu memanggil roh bela diri primordial Divine Black Dragon untuk mengalahkan Chen Caixiu. Saya pikir, jika dia memanggil roh bela diri naga hitamnya, dia mungkin bisa mengalahkan ahli Orde ke-9. Pada titik ini, para siswa dan guru di aula besar bersorak-sorai dan tepuk tangan meriah, terutama Lilu yang bertepuk tangan dengan sekuat tenaga, matanya yang indah bersinar sambil terlihat sangat menawan. Jatuh dari panggung, Chen Caixiu tidak terlihat hancur atau kesal, sebaliknya, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu saat dia memandang Wang Xiaolong. Chen Caixiu datang di samping Lilu, tersenyum dan berkata, adik, aku sangat iri padamu. Dalam 2 tahun lagi, saat kalian berdua menikah, ingatlah untuk memberitahuku. Mendengar ini, wajah cantik Lilu memerah. Kak, apa yang kamu katakan? Chen Caixiu tertawa melihat ekspresi pemalu Lilu. Segera, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan hasil keseluruhan akademi keluar. Wang Xiaolong dihadiahi dengan Grade 5 Spirit dan awal. Ketika acara berakhir dan semua orang bubar, San Zeng dan Xiong Chu menahan Wang Xiaolong kembali dan memberinya dan roh tingkat 5 yang tinggi. Ini sudah menjadi rutinitas. Setiap tahun setelah kompetisi tahunan, selain hadiah biasa, San Zeng dan Xiong Chu akan memberi Wang Xiaolong lagi dan roh tingkat 5 yang tinggi. Tentu saja, mereka berdua menganggap alasan mengapa kultivasi Wang Xiaolong maju dengan kecepatan seperti itu adalah karena pemberian ini setiap tahun. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa spirit dan Wang Xiaolong ini diberikan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Setelah kompetisi tahunan akademi berakhir, Wang Xiaolong dan Fei Hou kembali ke rumah Tian Xuan. Saat mereka kembali, Marsekal Hao Tian sedang menunggu mereka di aula utama.
Masih belum ada kabar tentang tuanmu Yeo Ming? Wang Xiaolong bertanya. 4 tahun telah berlalu sejak Yeo Ming berangkat ke Star Cloud Continent, kembali ke markas Asuras Gate. Namun, tidak ada berita tentang dia dan sejak itu, dia menghilang begitu saja. Dalam 2 tahun terakhir, Wang Xiaolong telah meminta Marsekal Hao Tian dan VIHO untuk melihat berita tentang Yeo Ming.